Peraturannya masih sama seperti yang kemarin. Silahkan teman-teman mengaktifkan kameranya dan mikrofonnya di-mute ya, selain yang presentasi. Sebelum kita mulai presentasi pada siang hari ini, lebih barokahnya marilah kita bersama-sama. Mohon maaf Mas Tio, di-record? Oh, udah ya. Marilah kita bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kelompok 1, 2, dan 4 mempersiapkan pertanyaan. Kelompok 3 saya persilakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul yang berjudul Hubungan Umur, Tingkat Pendidikan, dan Aktivitas Fisik Santriwati Husada dengan Anemia. Next. Nah, sekarang kita masuk ke bagian latar belakang. Nah, anemia ini merupakan penyebab kecacatan kedua tertinggi di dunia. Hal tersebut menjadikan anemia sebagai masalah kesehatan masyarakat yang serius di seluruh dunia. Anemia bisa menyerang siapapun, tak terkecuali remaja yang masih berusia dini. Anemia lebih sering terjadi pada remaja perempuan dibandingkan dengan remaja laki-laki. Hal ini dikarenakan remaja putri kehilangan zat besi atau Fe saat menstruasi sehingga membutuhkan lebih banyak asupan zat besi. Perilaku remaja putri yang mengkonsumsi makanan nabati lebih banyak mengakibatkan asupan zat besi belum mencukupi kebutuhan zat besi harian. Kebiasaan remaja putri yang ingin tampil langsing menjadikan remaja tersebut membatasi asupan makanan hariannya yang mengakibatkan remaja putri mudah terserang anemia. Menurut Triwinarni, Hartini, dan Susilo tahun 2017. Nah, penelitian Mairiti, Arifin, dan Fadilah 2018 menjelaskan bahwa penyebab anemia dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, penyebabnya adalah menjelaskan bahwa utama anemia adalah berkurangnya kadar hemoglobin dalam darah atau terjadi gangguan dalam pembentukan sel darah merah dalam tubuh. Penelitian Simamora, Kartasurya, dan Pradigo tahun 2018 menyatakan bahwa terdapat 3 faktor yang melatar belakangi kejadian anemia. Yang pertama adalah penyebab langsung, tidak langsung, dan mendasar. Penelitian Simamora, Kartasurya, dan Pradigdo tahun 2018 menambahkan bahwa tingkat pendidikan merupakan salah satu penyebab mendasar yang dapat mengakibatkan kejadian. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Livia. Kajian teoritis. Usia remaja merupakan usia pertumbuhan anak-anak menuju proses kematangan manusia dewasa. Pada usia remaja, terjadi perubahan pada fisik, biologis, dan psikologis seseorang
dan terjadi secara terus-menerus selama usia remaja. Ketidakseimbangan antara asupan dan kebutuhan gizi berakibat pada terjadinya masalah gizi, baik gizi kurang maupun gizi lebih. Menurut Briawan tahun 2013, anemia gizi pada remaja putri merupakan atribut penyebab tingginya kematian ibu, tingginya insiden bayi berat lahir rendah, kematian prenatal tinggi, dan akibat tingkat kesuburan yang tinggi. Hal penting dalam mengontrol anemia pada ibu hamil adalah dengan memastikan kebutuhan zat besi pada remaja terpenuhi. Gizi remaja adalah refleksi dari awal kekurangan gizi anak usia dini, menurut Mariana dan Kafidoh tahun 2013. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Flo. Kerangka berpikir, kekurangan hemoglobin akan menyebabkan anemia. Anemia ini dipengaruhi oleh faktor umur, pendidikan, dan aktivitas fisik. Umur, pendidikan, aktivitas fisik ini akan dijelaskan lebih lanjut di analisis pembahasan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Hasna. Metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan metode cross-seksional. Populasi yang digunakan adalah santriwati husada di Poskestren atau Pondok Pesantren X Surabaya. Sedangkan sampel penelitian sebanyak 31 orang berdasarkan rumus Lovin tahun 1990 dengan alfa 0,10. Penelitian dilakukan pada bulan November 2017. Variabel terikat dari penelitian ini adalah kejadian anemia, sedangkan variabel bebas adalah kelompok umur, tingkat pendidikan, dan aktivitas fisik. Kelompok umur dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu umur 13-14 tahun, umur 15-16 tahun, dan umur 17-18 tahun. Data anemia diperoleh dari pengukuran kadar hemoglobin atau HB yang dilakukan melalui pemeriksaan menggunakan strip test tanpa melihat kondisi responden dalam keadaan menstruasi atau tidak. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas kesehatan di Poskestren Pondok Pesantren X Surabaya dengan mengambil sampel darah responden untuk diletakkan pada strip HB. Kemudian, strip HB tersebut dimasukkan pada alat cek HB. Kategori anemia pada penelitian ini adalah anemia kurang dari 12 gram per DL dan tidak anemia lebih dari sama dengan 12 gram per DL. Selanjutnya, deskripsi kasus akan dibacakan oleh Mbak Elva. Karakteristik responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa presentasi responden yang menderita anemia sebesar 83,90% karena terdapat 26 dari 31 responden yang menderita anemia. Proporsi responden yang menderita anemia lebih besar pada kelompok umur 17-18 tahun, yaitu 88,90%. Proporsi responden yang menderita anemia lebih besar pada siswa MTS, yaitu 90,90%. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proporsi responden yang menderita anemia lebih besar pada aktivitas fisik sedang, yaitu 94,40% pada label 1. Di label 1 ini, kelompok umur 13-14 tahun, yaitu jumlah anemia 7,87
7,5%, tidak anemia 1, 12,50%, total 8, 25,81. Untuk umur 15 sampai 16 tahun, anemia yaitu 11, 78,57%, tidak anemia 3, 50, 21,43%, total 4, yaitu 45,16%, p-value 0,26. Untuk umur 17 sampai 18, anemia 8, 88,89%, tidak anemia 1, 11,11%, total 9, 29,03%. Untuk pendidikan madrasah sanawiyah atau MTS, anemia 10, 90,90%, tidak anemia 1, 9,09%, total 11, 35,48%, p-value 0,62%. Untuk madrasah aliyah atau MA, anemia 16, 80%, tidak anemia 4, 20%, total 20, 64,52%. Aktivitas fisik ringan kurang lebih 600, anemia 99,23%, tidak anemia 4, 30,77%, total 13, 41,94%, p-value 3,55%, sedang lebih dari 600, anemia jumlahnya 17, 94,44%, tidak anemia 1, 5,56%, total 18, 58,06%. Total jumlah anemia 26 atau 83,88%, tidak anemia 5, 16,12%, total 31 atau 100%. Yang kedua, hubungan kelompok umur dengan status anemia. Tabel 1 menunjukkan proporsi responden yang menderita anemia paling tinggi pada kelompok umur 17-18 tahun, yaitu sebesar 88,90%. Hasil uji Ching-Square diperoleh P sebesar 0,26 sehingga dapat disimpulkan bahwa HO diterima yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok umur dengan kejadian anemia pada santriwati Husada Pondok Pesantren 10 Surabaya. Yang ketiga, hubungan tingkat pendidikan dengan status anemia. Tabel 1 menunjukkan proporsi responden yang menderita anemia paling tinggi pada santriwati MTS sebesar 90,90%. Hasil uji Ching-Square menunjukkan P sebesar 0,62 sehingga dapat disimpulkan bahwa HO diterima yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan kejadian anemia santriwati Husada Pondok Pesantren 10 Surabaya. Yang keempat, hubungan aktivitas fisik dengan status anemia. Tabel 1 menunjukkan proporsi responden yang menderita anemia paling tinggi pada santriwati dengan aktivitas fisik sedang sebesar 94,40%. Hasil uji Ching-Square menunjukkan P sebesar 3,55 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dengan kejadian anemia santriwati Husada Pondok Pesantren 10 Surabaya. Contoh aktivitas fisik ringan adalah berjalan kaki, mengetik tugas, membersihkan kamar, membersihkan lingkungan, menyapu lantai, mencuci baju atau piring, dan belajar di asrama.
Contoh aktivitas fisik sedang yaitu bersepeda, menari, dan menaiki tangga, berlari kecil, dan berjalan cepat. Selanjutnya, untuk analisa pembahasan akan dibacakan oleh Mbak Asna. Oke, selanjutnya yaitu analisis pembahasan kasus. 1. Karakteristik responden hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Mairita, Arifin, dan Fadilah 2018 yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan kebutuhan gizi pada masa remaja. Kebutuhan nutrisi yang meningkat pesat pada masa remaja didominasi oleh kebutuhan asupan energi, protein, kalsium, besi, dan seng. Kemudian yang kedua, hubungan umur dengan status anemia, hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok umur tidak terdapat hubungan yang signifikan terhadap kejadian anemia pada santriwati Husada. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Jailani, Simanjuntak, dan Yuliatini 2015, bahwa umur tidak memiliki hubungan dengan kejadian anemia. Umur merupakan usia individu yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai saat ini. Semakin cukup umur, maka tingkat daya tangkap dan pola pikir seseorang akan lebih matang dalam berpikir sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. Ada beberapa faktor yang juga mempengaruhi kejadian anemia, yaitu faktor dasar, sosial ekonomi, pengetahuan, pendidikan, dan budaya. Dan faktor langsung, pola konsumsi tablet FE, penyakit infeksi, dan perdarahan. Next. Kemudian yang ketiga, hubungan tingkat pendidikan dengan status anemia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan kejadian anemia. Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi daya untuk menyerap dan memahami pengetahuan yang didapatkan oleh seseorang. Semakin banyak dilakukan penyerapan informasi, maka semakin banyak pula pengetahuan yang didapatkan, termasuk pengetahuan kesehatan. Christie 2014. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Rizva dan Rahfiluddin 2016 yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi status anemia seseorang. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman informasi yang lebih baik mengenai gizi dibandingkan dengan seseorang yang memiliki pendidikan lebih rendah. Yang keempat, hubungan aktivitas fisik dengan status anemia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap status anemia positif santriwati Husada. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan dua penelitian lain yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara aktivitas fisik dengan kadar hemoglobin atau Kosasih, Oenzil dan Yanis 2014, Moniaga, Asa, dan Kaligis 2015. Aktivitas fisik yang dapat mempengaruhi kadar hemoglobin dalam darah adalah aktivitas fisik yang termasuk pada kategori berat. Aktivitas fisik yang dilakukan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi tubuh, seperti hematuria, hemolisis, dan perdarahan pada gastrointestinal, sehingga berakibat pada rendahnya kadar zat besi dalam darah. Martini 2015. Kemudian selanjutnya akan dibacakan Mbak Alivia. Kesimpulan, tidak terdapat hubungan antara umur, tingkat pendidikan, dan aktivitas fisik dengan anemia pada santriwati Husada Poskestren Pondok Pesantren X Surabaya. Tingkat pendidikan responden dinilai cukup untuk dapat menerima informasi mengenai anemia. Namun kurangnya sosialisasi yang dilakukan menjadi penghambat berlangsungnya upaya pencegahan anemia pada santriwati Husada Poskestren Pondok Pesantren
Aktivitas fisik yang dilakukan responden mayoritas termasuk kategori sedang. Nah, berikut tadi presentasi dari kelompok 3. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan kelompok 1, 2, dan 4 bertanya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 4. Saya izin Silakan. bertanya. Ya, silakan. Saya izin bertanya ke kelompok 4. Saya Hikmah Pertiwi perwakilan dari bertanya kepada kelompok 3. Saya Hikmah Pertiwi perwakilan dari kelompok 4. Mengapa sosial ekonomi dapat dipengaruhi oleh kejadian anemia? Terima kasih. Apakah jelas kelompok 3? Kelompok 2 sudah bertanya di chat. Oh, baik, saya bacakan ya. Dari kelompok 2 ingin bertanya, apa judul jurnal, judul artikel, kata kunci, dan tahun jurnal. Kelompok 1.